Oke, ini baru 7 orang nih. Berarti ada 4 orang lagi nih, kemana ya? Oke, kita mulai saja ya, supaya waktunya tidak terlalu banyak yang terbuang. Suara saya terdengar nggak? Terdengar Terdengar jelas. jelas, terdengar Oke, jelas. oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan ketiga, sekarang minggu ketiga ya, berarti minggu keempat atau minggu depannya sudah mulai UTS gitu. Jadi udah mulai UTS dan tugas satu gitu. Oke, bentar ya, azan dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang itu minggu ketiga, berarti minggu depan atau minggu keempat sudah mulai UTS atau tugas satu. Jadi nilai tugas satu itu sama dengan nilai UTS. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan UTS, otomatis nilai tugas satunya kosong gitu ya. Jadi ada dua komponen penilaian yang kosong gitu ya. Oke, untuk pertemuan minggu ini materinya tentang data warehouse dan business intelligence. Oke, di sini ada outline perkuliahannya. Kita akan membahas tentang konsep data warehouse, lalu ada konsep business intelligence, dan masing-masing pemanfaatannya. Selanjutnya, di sini ada definisi tentang data warehouse. Data warehouse ini termasuk sebuah koleksi data. Jadi di sini tempat penyimpanan dari berbagai data yang karakteristiknya ada 4, gitu ya. Ada 4, yaitu ada subject oriented. Nah, kalau ini subject oriented ini datanya berdasarkan subjek tertentu yang paling penting di bagian organisasi. Nah, subjeknya seperti pelanggan, ada subjek penjualan, ada subjek produk. Gitu. Ini kan bicara tentang di manajemen bisnisnya. Lalu ada karakteristik lagi yaitu integrate. Nah, berarti di sini data dari berbagai sumber yang diekstrak dulu, lalu ditransformasi dan diintegrasikan ke dalam data warehouse. Gitu. Jadi dalam proses data itu data mentah ya, jadi harus dilakukan ekstrak data, lalu diubah, transformasi, dan diintegrasikan. Nanti datanya akan disimpan dalam data warehouse. Selanjutnya yang sifat karakteristik ketiga ada time varian. Nah, kalau di sini berarti datanya berupa data historis yang berubah sesuai waktunya. Itu. Selanjutnya karakteristik datanya ada data non-volatil, berarti datanya tidak mengalami perubahan setiap saat pada perubahan database operasional. Jadi jika ada sebuah pengolahan data di database dengan menggunakan karakteristik data ini, berarti tidak mengalami perubahan. Gitu ya. Jadi data warehouse ini tempat koleksi data. Nah, seperti ini untuk komponen data warehouse. Komponen itu terdiri dari data source atau sumber data, lalu ada integration layer, ada warehouse-nya, ada data mart, lalu analytic layer. Jadi prosesnya dari kiri ke kanan. Gitu kan. Jadi kan dari gambar di sini data masuk nih, data masuk. Oke, saya kasih panah seperti ini ya. Jadi ini ini kan input nih. Inputan datanya, ini outputnya. Nah, sumber datanya bisa berupa diambil dari operational system atau OS, lalu ada sumber data ERP. ERP itu apa? Kalau bicara di bisnis, ERP, I-nya itu kan enterprise.
enterprise, R-nya itu resource, P-nya planning. Berarti ini bicara software untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional di bisnis. Gitu ya. Enterprise resource planning. Jadi software untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas dalam sebuah bisnis. Jadi data itu masuk dari ERP ke integration layer. Lalu ada sumber data lagi, ada CRM. Nah, CRM itu C-nya customer, R-nya relationship, M-nya manajemen. Berarti customer relationship management. Ini software untuk pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Kan ada bicara ini kan, relationship management. Berarti hubungan dengan pelanggan. Gitu. Prosesnya antara manusia dengan teknologi. Lalu ada sumber data lagi yaitu flat files. Di sini bagian dari database flat file yang datanya berukuran sangat kecil sehingga data tersebut mudah untuk diolah gitu. Jadi kalau ini datanya data string semua nih ini. Kalau data CRM kan banyak nih, ada data pelanggan, data pembayaran gitu. Nah, jika sudah data ini masuk ke integration layer, ada disimpan di bagian ODS dan staging. Gitu. Nah, ini nanti kita bahas ya, ada di slide berikutnya. Lalu selanjutnya dari data ini sudah masuk lagi ke bagian data warehouse. Nah, data warehouse ini kita bagi-bagi lagi, ada metadatanya, ada raw data, lalu ada summary data. Berarti ini kan dibagi-bagi lagi nih, termasuk yang mana nih datanya. Itu selanjutnya ada data mart ya. Jadi data yang sudah dibagi-bagi lalu dianalisis. Nah, analisis ini hasilnya bisa berupa analitik data dan reporting dan data mining. Data mining ini penambangan data. Jadi ada data-data banyak, lakukan proses tagging ini sampai data mining. Gitu. Jadi ini outputnya nih. Gitu ya. Selanjutnya, oke, di sini masih bicara data source. Oke, berarti sumber data ya, sumber data bagi data warehouse yang berasal dari data transaksional. Oke, data transaksional tadi kan yang CRM tadi kan ya. Lalu ada database ERP. Nah, di sini tipe, ini untuk yang data flat file. Flat file tadi ekstensi filenya .csv. CSV itu kalau di Excel ada ya, CSV itu titik koma apa ya, koma apa sih, lupa saya. Pokoknya di sininya koma. Coba kalian cek di ini ya, di Excel. Pasti ada Excel, format file, ada CSV. Lalu ada, oke, selanjutnya data ini kemudian diolah melalui proses ETL, diekstrak, transform, load. Gitu. Jadi yang tadi nih, yang digambar di sini kan tuh ada panah diekstrak dulu nih, transform, load. Itu kan panahnya nih. Jadi di sini lakukan prosesnya. Nah,
Extract, transform, load ke operational data source dan data staging. Nah, sekarang kita bicara tentang operational data store. Berarti kan kumpulan dari data. Ya kan, kumpulan dari data yang menyediakan snapshot data terbaru dari beberapa sistem transaksional untuk pelaporan operasional. Berarti kan di sini output-nya report ya. Kayak yang coba lihat dari gambar yang tadi ke ODS. Nah, dari sini ya, ODS langsung melalui proses data warehouse, data mart, lalu ke reporting. Gitu. Gitu ya, jadi nah, selanjutnya ini memungkinkan organisasi untuk menggabungkan data dalam format aslinya dari berbagai sumber ke dalam satu tujuan. Oke, ini untuk pelaporan bisnis. ODS selalu di-refresh secara real time. Real time di sini apa nih? Real time ini kan datanya selalu berubah. Berubah terus. Gitu. Jadi data yang bergerak, bukan data yang statis. Gitu. Nah, di sini ada perbandingan antara ODS dengan data warehouse. Kalau ODS ini kan saluran untuk data antara sistem operasional dan analitik. Nah, kalau data warehouse itu tempatnya. Nah, tempat untuk kumpulan data yang setelah dibersihkan. Nah, lalu yang kedua, selalu diperbaharui karena sistem transaksi menghasilkan data baru. Nah, karena tadi kan ODS tadi bersifat real time ya, karena real time jadinya selalu diperbaharui. Oke, jadi ini real time ya. Real time. Nah, lalu terkadang digunakan untuk menganalisis data transaksi masuk dengan cepat. Jadi, jika di proses bisnisnya apa ya, cepat gitu ya, ada data pelanggan masuk sebanyak seratusan atau ribuan, data itu diolah dengan cepat. Jadi, menganalisis datanya cepat ini gunakan ODS. Nah, selanjutnya kalau di sini biasanya diperbaharui dalam mode pemrosesan batch pada jadwal yang ditetapkan. Gitu, berarti ini tidak real time ya. Jadi sesuai dengan jadwalnya kalau ingin melakukan sebuah update. Nah, yang ketiga, di sini biasanya mendukung pemrosesan query. Kalau query ini sudah bicara ke bahasa apa nih? Bahasa pemrogramannya query CRUD ya. CRUD. Create, read, update, delete. Ini kan proses query nih. Coding. Ini kode aja ya, kode. Nah, dan pelaporan pada data historis. Paham ya? Selanjutnya ada staging. Nah, kalau staging ini, staging area ya, staging area berarti lokasi sementara. Lokasi sementara di mana diterapkan antara aturan bisnis yang kompleks. Oke, ini kan proses data mentah nih. Proses data yang belum normal
Jadi kita lakukan cleansing data. Ini kan proses pembersihan datanya dulu, lalu merging data. Ini kan digabung nih data-datanya. Lalu ada filtering. Kalau filtering data itu apa nih? Difilter ya. Lalu denormalizing. Dipecah, ini data dipecah. Ini database dipecah yang tadinya yang awalnya itu data itu seperti ini. Data yang apa nih? Data yang banyak ya. Lalu di denormalizing. Dipecah, lalu delta loading. Nah, ini sebelum dimuat ke data warehouse. Selanjutnya, staging area menyimpan data secara berkala dan memungkinkan untuk mendebug proses ETL dan memulihkan bila terjadi kegagalan. Oke, menyimpan secara berkala ya. Lalu ada data marts. Bentar dulu. Ini staging tadi di gambar ada nggak? Staging mana nih? Ada ya, nih masih di sini. Masih di integration layer, ini sebelum ke data warehouse. Selanjutnya, ada data marts. Ini sudah bicara ke bagian kategori fungsi bisnis. Berarti kan data marts ini sudah bagian dari data warehouse. Coba yang digambar tadi, berarti data warehouse dulu, baru, nah ini kan data warehouse dulu, baru data marts. Jadi ini bagian dari ini, kan gitu. Mana nih? Oke, contohnya data mart finance dan human resource. Nah, di sini ada analytical. Analytical itu proses analisis bisnisnya, analitik, reporting, data mining. Oke, selanjutnya untuk pemodelan multidimensi. Oke, kalau data warehouse merupakan sekumpulan data nih. Ini kan masih sama seperti tadi ya. Sekumpulan data multidimensi yang terdiri dari berbagai dimensi berbeda. Oke, berarti di sini bicara dengan hubungannya dengan waktu, wilayah, produk. Berarti data-datanya ya. Oke, ini tujuannya untuk merancang data multidimensi, model datanya. Model datanya dikenal dengan star skema atau model bintang. Nah, di sini model skema itu ada dua tabel, tabel fakta dan tabel dimensi. Kalau tabel fakta berada di tengah diagram, tabel dimensi mengelilingi tabel fakta. Di sini ada contohnya. Di sini contoh star skema. Oke, berarti ini tabel ya. Yang kotak, simbol kotak ini kan tabel-tabel nih. Ada tabel produk, feel-nya ada nama produk dan brand. Lalu ada tabel order date, tanggal, bulan, tahun. Oke, berarti ada 5 data, masing-masing sudah terdapat atribut. Nah, di sini dimensi produknya ada dimensi waktu,
dimensi sales dan pelanggan. Kayak dimensi itu berarti di luar dari tabelnya. Jadi semua tabel ini harus terhubung ya. Ini kan tandanya terhubung nih. Berarti ini sudah berelasi. Selanjutnya, sekarang ke konsep business intelligence. Kayak business intelligence ini dipopulerkan oleh Howard Dresner tahun 89. Apalagi nih? Pengertian intelijen sendiri berarti kemampuan untuk belajar, memahami dan mengatasi situasi baru. Oke, ini kan berarti digabungkan dengan kata bisnis. Nah, kalau bisnisnya berarti sudah bicara konsep, metode, dan proses untuk meningkatkan kualitas bisnis. Nah, tugasnya eksplorasi intelijen, integrasi, agregasi, dan analisis multidimensional dari berbagai sumber data. Oke, di sini ada komponen bisnis intelijennya. Berarti ini data warehouse ini bagian dari komponen bisnis intelijen. Ada OLAP, Online Analytic Tool, lalu ada reporting tool, dashboard, dan data integration tool. Oke, di sini kita bahas dulu. Untuk data integration tool, berarti apa nih? Alat ya, alat untuk mengintegrasikan data. Prosesnya yang tadi, extract, transfer, dan load. Dari berbagai sumber ke dalam data warehouse. Berarti ini tadi yang digambar yang pertama ya. Selanjutnya, tujuannya untuk memastikan konsistensi data. Ini ya, konsistensi data. Oke, sebelum ini sama ya konsepnya. Sebelum data masuk ke data warehouse harus melalui proses data staging. Staging tadi yang ada 5 step tadi ya. Dari cleansing sampai apa tuh tadi? Mana ya tadi? Nah, ini ya, dari cleansing sampai delta logging. Oke, di sini ada contoh proses integrasi data. Ini softwarenya ya, softwarenya apa nih? Spoon ITL operasional. Oh, ini softwarenya. Proses integrasi data, tools-nya ini apa nih? Oke, berarti di sini kan ada proses calculate-nya, ada lakukan error-nya, apalagi nih? Ini kan ada join data. Jadi ini proses integrasinya ya. Ada lookup eksekutor, ada remove, lalu ada untuk penyimpanan tabelnya. Nah, di sini proses ininya apa sih yang itu? Yang bahasa
pengolahan datanya di sini. AC dong, AC. AC itu ya. Oke, selanjutnya OLAP berarti tools untuk memanipulasi data multidimensi. Namanya OLAP Cube. Multidimensi. Berarti yang tadi ya, yang dimensi yang tadi ya, yang gambar skema tadi. Kayak pengguna dapat melihat beragam informasi yang diinginkan. Nah, kayak ini udah jelas ya, disimpan dalam data warehouse. Lalu ada jenis-jenis manipulasi data yang dilakukan oleh OLAP Cube. Ada slicing, dicing, lalu ada drill up, dan drill down, dan pivot. Ini report ya, reporting. Slicing kan, coba kita lihat. Nah, ini untuk contoh tampilan OLAP menggunakan Pentaho BI. Ini ada yang pernah coba pakai OLAP nggak? Mungkin bisa di-share pengalamannya gitu, tentang proses bisnisnya. Ada? Saya belum pernah, Bu. Belum ya? Mungkin yang lain Oke, ada pernah. tampilan OLAP ya. Jadi ini untuk analitik data bisnis juga. Kayak di sini kan ada market-marketnya di berbagai area, statusnya bagaimana dari tahun 2003 sampai 2005, quantity time-nya. Di sini kan bisa difilter, bisa di-report, bisa dilihat juga untuk grafiknya. Lalu di sini ada proses calculate-nya. Gitu. Nah, di sini reporting tools nih yang tahap terakhir. Nah, reporting tools ini hasil analisis yang dilakukan OLAP dapat dibuat laporannya. Kayak ini berarti output-nya ya, output. Kayak dari business intelligence ini telah disediakan komponen reporting tool. Oke, yang ini jelas ya, melalui reporting tool, pengguna dapat menyajikan laporan sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya ada dashboard. Dashboard yang merupakan presentation layer aplikasi, menyediakan tampilan antarmuka, interface grafis, dan multimedia. Berarti ini kan sudah ke output-nya juga ya, tampilan dari bisnis intelligence-nya. Kayak fungsinya untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Nah, tampilannya bersifat interaktif. Oke, jadi untuk seluruh lapisan pengguna masyarakat dapat memanfaatkan sistem BI dalam melakukan analisis di bidang masing-masing. Nah, di sini contoh dari dashboard-nya biasanya terdapat di presentation layer berbasis web. Nah, di sini ada contoh dashboard menggunakan Pentaho BI. Ini apa nih? Ini platformnya. Ini untuk analitiknya ya. Analitik cost-nya.
Oke, ini untuk ada beberapa SDM-nya, ada aktualnya, budgetnya berapa, variannya. Oke, ini kan tergantung dengan kasus di proses bisnisnya seperti apa gitu. Jadi reportnya disesuaikan. Oke. Selanjutnya ada pemanfaatan data warehouse dan pemanfaatan bisnis intelijen. Oke, di sini untuk masing-masing di industri retail. Berarti industri retail ini apa nih? Retail ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Kayak Indomaret, Bu. E-commerce. Bukan e-commerce itu mah. Indomaret, Alfa gitu, retail kan? Oh iya, benar. Toko gitu ya? Ya, toko maksudnya. Ya ampun. Toko offline. Offline apa online nih? Oh, bisa online. Oke, ini bisa in-store ya? Ya. Bisa in-store, bisa online. Oke, jadi untuk Kayak pengecer masing-masing. gitu nggak sih, Bu? Kayak apa? Kayak pengecer. Retail itu. Pengajar. Pengecer. Pengecer. Pengecer apa tuh contohnya? Pengecer sama kayaknya, Bu. Dia kan Pengecer apa? retail. langsung ke pembeli soalnya. Jualannya. Tapi ini lebih ke yang sudah jelas manajemennya gitu kan ya? Ya. Yang sudah jadi ya. Iya, yang sudah ada sistem manajemennya. Oke. Oke, lalu penggunaan untuk data warehouse atau BI ini memungkinkan peritel untuk mengumpulkan insight melalui data. Mengumpulkan insight. Di sini kutip kenapa nih? Melalui data penjualan. Data penjualan masuk di tanggal itu tuh berapa, gitu kan ya? Lalu ada membantu peritel merumuskan strategi pemasaran. Strategi pemasaran bisa juga ya untuk melalui proses data warehouse juga. Lalu memprediksi kebutuhan pelanggan di masa depan. Ini udah jelas ya. Kayak di sini untuk penerapannya, kayak ini misalnya di toko ini memahami jumlah resep yang diisi dalam sehari. Lalu dengan adanya data warehouse itu kan jadi tahu nih menentukan waktu puncak setiap hari atau bulan. Lalu kita bisa tahu juga jadwal tenaga kerja sehingga mengurangi waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu ada meningkatkan kinerja pembayaran. Nah, di sini nih hasilnya analitik prediktif. Berarti kan memprediksikan nih permintaan untuk kemungkinan hasilnya di masa depan. Lalu ada membantu menentukan beberapa banyak rekan yang diperlukan. Oke, lalu ada mengelola rantai pasokan. Ini tentang pemasokan produknya. Berarti strategi berapa kali produk itu disentuh sepanjang jalan ke pelanggan. Lalu juga BI membantu mengungkap jalur dan rute transportasi.
Jadi bisa tahu juga nih untuk menekan biaya transportasinya. Lalu ada optimalkan ragam produk, misalnya dari analisis pola belanjanya. Sini kan ada teknik marketingnya seperti rak penyimpanan dan memajang barang dagangan. Selanjutnya ada personalisasi pengalaman berbelanja. Kayak menggunakan analitik data untuk kebutuhan pelanggan. Oke. Ini untuk ini yang offline ya, melalui tokonya langsung. Lalu ini yang online-nya, melalui Amazon, menggunakan mesin kolaboratif filtering engine. Ini udah ke teknik data mining nih. Jadi mesin kolaboratif filtering ini kan sebuah algoritma untuk pemanfaatan CRM di apa nih Amazon ini, di store online gitu. Gini algoritma ya. Selanjutnya kayak menganalisis pembeli sebelumnya untuk menyarankan item baru. Nah, di sini nih, dengan adanya algoritma kolaboratif ini, jadi nanti ada sistem rekomendasi outputnya, seperti menyarankan item terbaru. Gitu. Jadi, ketika kalian ngeklik suatu barang, misalnya kalian ingin membeli baju nih, tapi nanti jika kalian ngebuka Facebook, ada rekomendasi nih baju itu, gitu. Jadi ini udah ke rekomendasinya, output dari algoritma CFE ini, gitu. Ini nanti kalian belajar di S2 nih. Jadi kalau sekarang masih dasar-dasar aja dulu ya. Oke, apalagi nih? Menggunakan rekomendasi, menyarankan. Oke, ini kan barang serupa. Sama ya. Menarik informasi dari pencarian dan daftar keinginan. Oke. Outputnya rekomendasi semua nih. Model pengiriman antipatif. Kayak udah jelas ya. Intinya kalau untuk e-commerce, proses bisnisnya sudah kalian pahami ya. Atau di sini ada yang belum pernah belajar belanja online? Ada nggak? Sudah kayaknya, Bu. Sudah ya, canggih. berarti udah tahu ya. Oke, seperti itu. Silakan kalian pelajari lagi. Oke, bentar, ini belum dikurang. Oke, ada untuk di kepolisian nih, pemanfaatan data warehouse dan BI di kepolisian. Gimana nih? Kepolisian pakai data warehouse ya? Nah, berarti di sini dimanfaatkan kumpulan data sebelumnya dan statistik lanjutan dari kejahatan masa lalu untuk meneliti dan memprediksi terjadinya kejahatan di masa depan. Nah, karakteristik kejahatan dan pola dari hari, bulan, area, faktor ekonomi. Oke, ini faktornya ya. Faktor hari ini berarti bisa mempengaruhi karakteristik dari kejahatannya di kepolisian. Menggunakan perangkat lunak dan teknik pemodelan. Nah, teknik
yang digunakan, teknik pemodelan nih, teknik yang digunakannya analisis prediktif, menganalisis data. Oke, berarti analisis data untuk meramalkan kapan dan di mana kejahatan paling mungkin terjadi. Prediktif ya. Prediksi itu kan apa? Prediksi itu 0 dan 1 itu apa ya? Pokoknya nanti outputnya itu kalau 0 itu hasilnya belum jelas terjadi. Kalau hasilnya 99 berarti sudah kemungkinan akan terjadi. Gitu ya. Lalu ada pengembangan data digunakan untuk mengidentifikasi motif saat orang berbelanja, juga saat mencari penjahat. Oh, ini penambangan data, ini data mining ya. Menemukan pola dan hubungan tersembunyi di seluruh informasi. Lalu ada teknik lagi, analisis taktis. Ini membuat model yang mewakili kejahatan yang dapat dihubungkan untuk menemukan tersangka. Jadi langsung nih di sini. Analisis taktis lalu memecah kejahatan berdasarkan hari dan waktu dan variabel lainnya. Misalnya ada hari, waktu, outputnya apa, variabelnya, kejahatannya apa, gitu. Lalu ada analisis perilaku, memprediksi kejahatan di masa depan, kayak hubungan atau perilaku penjahat, menggunakan catatan kriminal masa lalu. Oke, berarti ini algoritma. Teknik data mining ya ini ya. Outputnya nanti model. Oke, di sini untuk tampilan dashboard-nya. Apa nih? Oke, ini untuk tampilan halamannya. Dari tahun ke tahun ini ada faktornya, faktor kriminalnya apa nih? Misalnya dari cost of living, high school-nya, apa nih? Pernikahannya. Lalu di sini ada prediksi apa sih ini? Homicides apa sih? Ini apa ya? Oke. Yang ini yang tahu harusnya ini ya. Orang-orang kepolisian ya yang bisa baca ini. Analisis studinya pola kriminal, identifikasinya karakter kejahatan dalam kisaran tertentu, temukan hotspot untuk kejahatan. Berarti di sini titik-titiknya, selidiki batas dekat landmark tertentu, bagan dan grafik faktor kejahatan. Berarti ini ya, faktor kejahatannya ini dan ini. Oke,
untuk materi pertemuan 5 sudah, sekarang lanjut ke pertemuan 6. Oke. Ini slide-nya berubah nggak di tampilan kalian? Iya, sudah jadi pertemuan 6 sekarang. Oke. Berubah, Bu. Wah, semangat sekali nih. Oke, Iya. ini tentang internet dan World Wide Web, WWW. Internet, ada yang belum pernah pakai internet? Sudah ya, Sudah, berarti. ini Zoom aja kan pakai internet, Bu. Oke. Berarti gimana tuh? Banyak yang sudah pakai, Bu, cuman jaringan jelek, Bu. Jadinya nggak jadi pakai gitu. Jadi gregetan, Bu. Jadi betul tuh, Bu, bilang misal. Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terhubung di antara satu dengan yang lainnya. Berarti komputer nih. Komputer yang saling terhubung di seluruh dunia. Nah, media yang digunakan yaitu sambungan telepon, kabel, fiber optik, satelit, dan atau dengan hubungan tanpa kabel atau wireless. Jadi ini perangkatnya ya. Perangkatnya melalui telepon, kabel, dan ini satelit. Lalu ada istilah WWW atau web saja. Nah, di sini adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam format tertentu. Bahasa pemrograman untuk membuat webnya namanya HTML atau hypertext. Hypertext Markup Language. Gitu, sehingga dapat dibuka oleh aplikasi sebanyak 217 browser. Kayak kalian browsernya ada berapa di laptop masing-masing? Ada 2 paling kan ya? Tapi di seluruh dunia ini sudah ada 217. Oke. Menyambungkan internet dengan Wi-Fi. Oke, saluran koneksi internet lainnya yang sering kayak ini kan perangkatnya nih. Perangkat tanpa kabel. Nah, ini kan tanpa menggunakan kabel. Wi-Fi itu wireless, V-nya tuh fidelity. Nih ya. Atau digantinya dengan hotspot. Ini sama aja nih. Bedanya tuh kalau Wi-Fi ini jaringannya tanpa kabel. Kalau hotspot itu tempat di mana sinyal Wi-Fi dapat ditangkap. Nah, jadi kan kalian suka ini ya, suka sama aja nih manggilnya hotspot dan Wi-Fi, tapi hotspot sendiri itu tempat di mana sinyalnya, tempat di mana sinyal Wi-Fi dapat ditangkap. Selanjutnya ada web browser.
Oke, yang familiar itu kan Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, dan Apple Safari. Oke, pengguna internet itu oke. Ini paham ya? Web browser ya. Nah, ada istilah web nih. Istilah web itu ada istilah namanya link. Kalau link itu apa? Link itu tautan. Ini saya zoom, kelihatan nggak? Nah, zoom aja tuh biar jelas. Berupa teks di dalam halaman web yang dapat diklik dan menuju halaman lainnya. Jadi misalnya di browser kalian, di bagian paling atas itu bisa itu termasuk linknya ya, link dari halaman webnya. Lalu ada download dan atau unduh. Nah, berarti di sini kan masih istilah di web, berarti ya mengambil dokumen dari internet. Nah, dokumen itu bisa berupa teks, gambar, file, dan sebagainya. Lalu ada upload dan unggah. Kalau upload berarti mengirim dokumen ke internet. Ini ya. Masih sama, dokumen itu bisa teks, gambar, file, dan sebagainya. Lalu ada istilah back. Back itu, ini kan ya simbolnya, atau ya gini, membuka kembali halaman web sebelumnya yang pernah dibuka. Ada forward. Forward gimana nih simbolnya? Atau saya liatin ini aja ya, Chrome-nya aja dulu ya. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ada tombol back, ada forward, tuh ada tulisan click to go forward, hold to see history. Lalu di sini ada tombol reload this page. Jadi kalau mau nge-reload ulang, ini bisa, atau nge-refresh halaman tersebut. Ini linknya nih, kalau mau nyari link, ini linknya. Paham ya pokoknya ini. Terus apa lagi nih? Ada loading. Ada save page. Kalau save page berarti untuk menyimpan halaman webnya. Jadi untuk bookmark juga ya. Lalu ada loading, aktivitas membuka informasi di sebuah halaman web. Ada stop loading, memberhentikan paksa aktivitas. Ada bookmark, menandai halaman web. Tujuannya agar mudah mencarinya ketika akan dibuka kembali. Ada new tab, berarti membuka halaman baru. New window, berarti membuka jendela yang berbeda. Ada search, berarti mencari informasi. Ada URL. Nah, URL ini
merupakan alamat dari sebuah web yang unik, contohnya www.google.com atau www.kemendikbud.go.id. Kalau Unsia apa ininya? URL-nya? Kuliah unsia.ac.id. Nah, itu URL-nya. Lalu di dalam halaman web pasti ada home page. Nah, ini udah di dalam webnya nih. Jadi ketika web pertama kali dibuka, lalu ada address bar, kotak di dalam browser untuk mengetikkan alamat web. Yang paling atas tadi ya. Lalu ada situs web. Nah, di sini nih biar gak bingung. Ini saya kecilkan dulu. Oke, ini tampilan Google Chrome ya. Ini kan simbol Chrome nih. Oke, ini URL-nya. Lalu ada kotak input. Ini ya, kotak input untuk menulis URL sampai sini nih. Ini tab-nya, menambah tab baru berarti klik plusnya. Untuk ini yang back ya, mundur 1 halaman, forward maju 1 halaman, refresh ini memuat ulang. Udah deh, ini homepage-nya di sini. Nah, untuk ini untuk videonya ya, silakan kalian lihat sendiri untuk video tentang web browser ya, tentang internet. Oke, terima kasih. Nah, ini saya harus upload di LMS ya. Nanti saya upload di LMS, nanti silakan kalian disimak videonya. Oke, ada yang mau ditanyakan? UTS-nya gimana ya sistem mengenai UTS? Soalnya sudah ada, jadi nanti akan minggu depan ya UTS-nya di pertemuan minggu keempat. Materinya. Tugas satunya? Kenapa? Tugas satunya kapan, Bu? Tugas 1 sama dengan UTS. Berarti di minggu keempat sama. Jangan susah-susah, Bu. Gak usah susah-susah ini mah. Sistem UTS-nya sama seperti kalian UTS di semester sebelumnya gitu. Oke, Jadi kan ditunggu. jadi kalian bisa sambil open sumber apapun ya, kecuali menyontek atau copy paste dari temennya. Pengalaman dari semester yang lalu, kalau ketahuan copy paste, otomatis nilainya 0. Gitu. Ya. Pasti kalau mengerjakan UTS tuh pasti gak ada yang murni-murni banget nih. Pasti ada yang saling diskusi lah istilahnya kan gitu. Tapi setidaknya ada jawaban sendiri atau pemahaman sendiri gitu. Jadi saya lebih menghargai untuk teman-teman kalian mengerjakan UTS-nya dengan kemampuan sendiri. Gitu. Siap, Bu. Paham ya? Paham. Jadi udah saya wanti-wanti nih sekarang. Kalau ketahuan nyontek otomatis 0. Kalau otomatis 0 berarti 2 komponen penilaiannya hilang. Tugas 1 0, UTS 0. Berarti nilai akhirnya kira-kira dapat A atau B atau E? Bu. Tapi kalau jawabannya benar semua baru sama semua kan enggak nyontek, Bu. Ya enggak, tapi kan ada yang masa sih ada yang sama persis banget gitu. Ya, kalau kurang kreatif itu, Bu. Iya, kreatif. Kurang kreatif maksudnya. Iya. Biasanya
biasanya Bu yang kurang kreatif itu yang pacarnya satu dulu waktu masih muda. Kalau yang pacarnya Aduh. banyak kan dulu. Aduh, itu rusak itu. Kecuali kan Om. kalau Om Samsul itu pengalaman itu. mata kuliah seperti mata kuliah yang jawabannya udah pasti nih. Nah, kalau itu kan ngedeteknya susah tuh. Misalnya kan perkalian 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti otomatis semua mahasiswa juga ngejawab 2 dong gitu. Jawabannya 2. Nah, iya. Paham ya? Paham, paham, Bu. Paham, Bu. Paham Bu, paham. Oke, Bu. Oke, Paham, Bu. Insya Allah bisa Bu. Yang penting nggak susah mengikut gampang lah saran ini Om mah. Firdaus. Fleksibel asal jangan ini kelewat upload Bu, saya lupa upload. Oh iya, Bu, itu harus Nah, kasih itu waktu, tuh Bu. saya udah agak males nih kalau sudah dikasih waktu panjang, jawabannya fleksibel, bisa mencari sumber dimanapun, tapi masih aja yang telat mengerjakan. Ini sekedar saran sih Bu. Ya mungkin buat teman-teman sih kalau mau ngerjain tugas umpamanya UTS atau apa gitu UAS, mungkin ada diskusi aja gitu Bu. Tapi kan nanti untuk ngerjain kan tetap masing-masing. Tapi kalaupun ada soalnya itu masing-masing kita, jadi persepsinya bisa sama. Jadi masing-masing udah tahu oh ini arahnya ke sini gitu loh. Iya, seperti itu. Mungkin lebih baik seperti itu Bu, karena terkadang kita masih bingung di maksudnya gitu ya. Mungkin karena terbatasnya pertemuan menggunakan online ini sehingga kadang-kadang kita juga ya kita maksudnya mungkin bukan yang itu, tetapi yang dimaksud yang ini gitu. Nah, seandainya kalau ada forum diskusi dari teman-teman ini ya, saya harap mungkin Ibu juga bisa ngarahin supaya bisa jadi kelompok kan minimal itu. Tapi bukan kelompok ngerjain bareng-bareng, enggak. Kelompok untuk diskusikan nih kira-kira yang dia maksud dengan soal ini seperti ini gitu loh Bu. Nanti Iya, kan paling seperti itu. menanyakan Menanyakan maksud dari soal tersebut itu apa sih gitu. ya, Bukan copy paste plek ketiplek jawabannya itu sama persis dari katanya, dari penulisannya. Nah, itu baru. Iya, Bu. Iya, Siap Bu, siap. Bu, siap. Paham ya? Siap Om, paham Bu. Paham. Bener Paham, nih. Paham. Ada senior Bener, saya Pak. Om Denny. Benar. Om Denny, gimana Om Denny? Oh, saya siap aja, Bu. Ngeri nih Om Denny nih. Iya, siap, Bu. Siap. Ini dipastikan lah Bu, Diusahakan. pasti. Mentor saya itu Bu, Om Denny Bu. Oh gitu. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan untuk pertemuan ketiganya. Nanti ada informasi lanjutan ya terkait tentang UTS-nya dari Bu Hasanah ya. Jadi Ya, Bu. takutnya teknik UTS di semester antara ini berbeda gitu ya. Jadi kita tunggu saja informasi dari Bu Hasanah. Oke. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan info ya, sering-sering lihat grup atau sering-sering lihat dari LMS. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Berarti ini total ada 9 mahasiswa ya? Betul. 9, berarti saya screenshot dulu. Jadi kalau UTS nggak ada Vicon ya minggu depan ya Bu ya? Langsung UTS. Nah, biasanya nggak ada. Oke. Jadi langsung fokus keluar ya. UTS aja. Baik Bu. Tapi berarti kita melewatkan dua kali materi dong, atau digabung di minggu setelah UTS. Nah, itu nanti kita bisa dipepet-pepetin lagi aja materinya. Oh gitu. Oke, Bu. Oke, Thank you. berarti ada berapa tadi? 9 ya? Ada 9. Iya, 9. Saya screenshot ya buktinya. Jadi kalau kalian nanti komplain, Bu kok absen saya kosong, berarti ini saya ituin ya. Ya, Bu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Siap Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat terus.